ciptaan Allah. Allah yang mengatakan musuh. Berarti ini istilah agama. Musuh ini musuh istilah dalam Al-Quran, istilah agama. Bukan istilah yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Musuh gua itu. Ya. Saudara gara-gara dunia kan musuh. Iya. Musuh di sini bukan untuk disakiti, dirusak, bukan. Musuh di sini adalah, coba, kalau kita dalam logika permusuhan itu adalah logika menang kalah. Coba kemarin 01 musuhnya 02. 02 musuhnya 0. Ini musuh, tetapi dalam urusan menang, bukan benci membenci, bukan hina menghina, tapi urusan menang dan kalah. Nah, kalau sama perempuan, menang dan kalahnya antara akal kita dan rohani kita dengan emosional perempuan. Lakinya mau ngaji, udah apa bang jangan ngaji, kita jalan-jalan ge. Nah ini ya. Musuh namanya tuh, kudu dimenangin. Kebenaran kudu dimenangkan dengan kebatilan. Itu namanya musuh. Nah terkadang keinginan rohani selalu bertentangan dengan keinginan emosional. Di dalam diri kita ada musuh, dan ini yang dibicarakan yang paling berat, yaitu nafsu. Ya. Qiyamul Lail kenapa berat banget? Karena nafsu mau ditinggal. Coba diajak dah. Enteng itu sholat. Artinya nafsu ada bagiannya meskipun itu di ibadah. Ya. Kalau nggak ada bagiannya enggak. Wah dia sholat ke masjid karena rupanya mertuanya sholat baik. Orang ngakunya santri, jadi ya, mertuanya rajin sholat, dia kudu rajin. Deh, mertua kurang ajar apa dah. Coba itu kan, pergi ke masjid pakai kurang ajar. Iya. Nah itu mantep banget sholatnya, khusyuk. Nah ini namanya nafsu. Gitu. Artinya diajak nafsunya. Coba kalau nafsunya ditinggal mah. Kita bangun tidur, diam ya, gue mau sholat malam, macem-macem, ditarik kita jatuh lagi. Kata kita, no nafsu, ada demenan gue di masjid, nyok, nah ini nafsu. Romannya mah dia pisan, padahal hawa. Jadi kiai juga bisa jadi nafsu. Ya. Jadi penceramah juga bisa jadi nafsu. Wah amplopnya gede, pergi, pas amplopnya kecil nggak pergi, nafsu kan. Kelihatan zahirnya mah dia pisan, padahal nafsu. Nah makanya nafsu itu kata Nabi, ada aduwik nafsuka bayna jambaik. Musuh besarmu nafsu yang ada di dalam dirimu. Nah maka di dalam tasawuf tidak ada mujahadatus syaiton, nggak ada, yang ada mujahadatun nafs. Karena itu pangkalnya di situ. Orang kalau kagak nafsu biar ditaruh di depan apa baik kan kagak mau. Ya, karena kagak nafsu. Nggak ada orang nggak nafsu, Bu. Itu mah bahasa tarbiyah. Artinya nilai sifat kerohanian kita lebih tinggi daripada nafsu. Itu aja maksudnya. Nah, menurut pengalaman mereka para aulia, untuk mengalahkan nafsu, ring pertama itu akal. Kan berantem mulu akal sama nafsu tuh. Pergi enggak, lakukan jangan gitu. Nah, akal ini mesti dibekali, diisi dengan pikiran-pikiran ilmu. Paling enggak dia punya pertahanan. Tuh. Tetapi memang kekuatan nafsu jauh lebih kuat daripada akal. Nah, perlu rohani. Rohani itu apa? Sifat yang Allah berikan kepada ruh kita.
Itu sifat Allah yang disebut akhlakul karimah. Makanya dikatakan Allah ada di sini. Boleh di mana? Ada sifat-sifat yang Allah berikan di sini. Sabar, ridho, syukur. Udah. Itu rasanya Allah sampai apa ya? Kayak demen mah, keingetan sampai apa namanya? Orang kalau demen banget inget sampai nyesak dadanya. Dia doang rasanya ini sekujur tubuh isinya demenan doang, kemana ge inget baik. Apalagi ke WC mah nyenglamun ya, tidur ge masuk dalam mimpi, itu demenan. Nah, kalau di dalam rohani kita ada sifat-sifat Allah, itu rasanya Allah nyesek, nggak bisa dilupain, nggak bisa. Ingat Allah itu bukan dengan pikiran, tetapi tumbuh dari sifat Allah yang diberikan ke dalam rohani kita, dan include sekaligus Nabi di dalamnya. Kalau ingat pikiran, maka ya ingat sama orang nggak demen. Oh, kayak makanya saya ngumpamainnya, dulu kan orang dikawinin ya sama orang tua ya, dijodoh-jodohin, tahu-tahu ketemu di nikah aja, pas kelihatan jelek banget, nggak tahu lakinya. Ya namanya taat sama orang tua, udah itu punya anak mah 10. Kagak demen, jelek begitu punya anak 10. Bagaimana kalau demen? Iya. Itu. Ya sore-sore emang gak pakai nafsu, begitu jam 12 mah baru pakai. Artinya, coba. Kalau lakinya pergi, kata bininya, alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau ada mah tidur lagi baik. Kan nafsu mah kan ada dunianya sendiri tuh. Tetep enak baik ngelihatnya. Itu mah kena gelap ke malam, jadi nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan enaknya. Nggak, artinya begini. Dia suruh rindu, enggak, rindunya rindu akal. Ya, suruh tulis surat sama emaknya. Lah itu, Neng, laki lu udah pergi 3 bulan dagang, orang mau kirim surat apa, Nek? Lah kirim surat apa lu? Bilang rindu, ya udah ditulis, aku rindu. Coba. Nah, kita itu tanpa ada sifat Allah kerohanian, semua ibadah yang diperintahkan Allah itu nggak inget pisan sama Allah. Lah emang khusyuk Allah ada di luar kita, kayak CCTV gitu. Khusyuk ada Allah, bukan, dari sini datangnya. Kayak demenan nyesek udah sampai meledak. Kalau meledak mah keluar, meledak kan ke dalam. Udah nggak bisa ngomong. Iya, lu rindu Neng, udah nggak bisa ngomong. Nah, itu nafsu tuh halangannya untuk Allah berikan sifat-sifat mulia itu. Kalau dalam tasawuf disebut maqamat ruhiyah. Kalau ahli hakikat menyebutnya Nur Muhammadi. Kenapa dia kasih merek Nur Muhammadi? Karena akhlak itu akhlak Nabi. Jika ada akhlak Nabi kepada kita, ingat Nabi nyengseng. Asal nyebut aja Nabi nangis. Ya. Nah, ngelawan nafsu, kalau kita lihat data yang ada di dalam buku-buku orang sufi, istilah mujahadatun nafas secara praktis kalau di dalam buku kita nggak kelihatan, karena terkadang semua disebut mujahadah. Namun kalau orang mempraktekkan tasawuf, dia akan melihat di lapangan, dan buku-buku yang sifatnya praktis ada ditulis, meskipun secara terpisah. Begini, melawan nafsu itu, ulama melihat bagaimana Nabi dan sahabat melawannya, maka itu dijadikan panduan, pedoman. Dilihat dalilnya di Al-Quran dan hadis ada. Oleh ulama sufi dalam tarekat disusun secara rapi. Mujahadatun nafas itu ada 4 praktek, ada 4 cara yang termasuk ke dalam makna mujahadatun nafas. Pertama, riyadhatun nafas. Kalau baca di kitab, riyadhah ntar disebut mujahadah, disebut riyadhah, karena itu secara lugawi itu antara makna kulli wal juz'i atau am wal khas.
Tapi secara praktek, mujahadah artinya 4, Bu. Bagaimana sih ngelawan nafsu? Dengan 4 cara, maksudnya begitu. Pertama, dengan cara apa yang disebut riyadhatun nafsi. Apa riyadhah itu? Secara umum orang mengatakannya olah rohani, karena dia menyamakan dengan kata riyadhah, ya, yaitu olahraga. Namun yang lebih sering dipakai oleh orang sufi, makna adalah ar-raud, yaitu al-kasru, memecahkan, menghancurkan. Itu riyadhatun nafs, menghancurkan nafsu. Ini yang pertama, riyadhatun nafs. Ini yang pertama, G, ya. Prakteknya 4 cara. Riyadhah ini apa? Qillatul kalam. Apa qillatul kalam, Bu, artinya, Bu? Sedikit ngomong baik ibu-ibu nih. Kata sedikit ngomong. Tuh, cara ngelawan nafsu. Ngelawan ngomong aja nggak kuat. Berarti dasarnya nafsu. Kata Nabi, man istaqama lisanuhu faqad khashu'a qalbuhu. Orang yang ngomongnya baik-baik aja, berarti hatinya tunduk kepada Allah. Untuk melihat hatinya tunduk apa enggak, begitu dalam keadaan emosi, dalam keadaan enggak stabil, wah keluar. Kalau hatinya tunduk, tidak. Biar dihina ge, ngomongnya tetap doa, hikmah. Itu hati tuh. Ya. Seperti orang kena musibah. Orang kena musibah. Kan di balik musibah itu ada anugerah. Ya. Artinya orang yang kena musibah itu beruntung. Yang ketemu musibah, lu jangan sampai kayak gua. Lah emang apa? Cukup gua doang. Woyo. Berarti dia doang yang mau dapetin anugerah. Itu juga salah itu. Itu ngomong nggak lurus itu. Lah iya. Seolah-olah dia mantap, cukup aku yang menanggung. Orang boy lah. Belum tentu kuatan dia sama orang. Itu pemahaman yang apa namanya, yang luas itu mesti dibuka. Nah, ini yang dibahas mujahadatun nafs. Ini satu pembahasan doang, yaitu riyadhatun nafs. Sedikit makan, sedikit ngomong, sedikit tidur, dan sedikit bergaul dengan orang yang kurang membawa kepada kebaikan. Dengan kata lain, bersahabatlah, bertemanlah dengan yang baik-baik. Berkatalah yang baik-baik. Tidurlah di waktu dan tempat yang baik. Dan makanlah yang baik-baik. Nah, panjang lagi. Itu riyadhatun nafs. Nggak apa-apa, saya terusin karena udah saya sebut 4 ya. Yang keempat, namanya mukhalafatun nafs. Kalau tadi mujahadah. Mujahadah tuh, kalau tadi raudhah, riyad. Ya, riyadhah, yakni memecahkan nafsu. Yang kedua, mukhalafatun nafsi. Ini yang muda-muda ngajinya bawa pulpen, bawa kertas ya. Yang nenek-nenek emang nggak apa-apa. Ya nenek-nenek juga kalau mau ngaji mah nggak apa-apa. Emang gue mau nenek-nenek, romannya tinggian nenek-nenek sama ilmu. Sama aki-aki juga romannya, gue mau udah tua lah. Ilmu mah minal mahdi ilalahdi. Dari diberanakin sampai dikubur lah, belum dikubur rawannya udah. Sama ilmu rawannya boy lah. Ya. Makanya saya bilang dulu ngaji sama Kiai Nawawi biar dengerin baik dapat berkah. Sekarang mah kagak, kudu punya ilmu, itu berkahnya di ilmu. Yang penting gua mah berkah apa? Ya. Kitanya masih setan semua, mau berkah dari mana? Dari ilmu itulah berkah insyaallah. Paham dapat, nambah, berubah. Karena ilmu ini membawa perubahan kemauan. Nambah ilmu aja nambah kemauan. Orang yang nggak ada ilmunya nggak punya kemauan. Ya.
Orang kenapa kawin lagi? Karena tahu ilmunya tentang kawin lagi. Situ lagi baik katanya pembahasan ibu-ibu ya. Nah, yang kedua tadi mukhalafatun. Apa mukhalafatun nafas? Ini kalau mukhalafah ini melawan itu adalah melakukan sesuatu yang bertentangan. Apa sepertinya? Nafsu nggak mau puasa. Nafsu nggak mau bangun malam. Bagian nggak husuge. Niatin ngelawan hawa nafsu. Lah ini mah masih awang-awang ge. Sholat. Ngakunya gue mah tiap malam sholat. Gue mah seminggu sholatnya 8 malam. Lah kapan seminggu cuma 7 malam? Lah lupa, kebangetan bohong. Ketahuan. Gue mah ibadahnya kalau setiap malam, seminggu gue 8 malam. Lah lupa kalau seminggu itu 7 malam ya. Sampai dicatat. Oke, mulai malam ini. Lah kayak anak TK. Bukan, kita ibadah untuk Allah saja. Kalau belum, niatin ngelawan hawa nafsu. Gua sholat maka gak diterima, yang penting nafsu gua lawan. Lah ini mah enggak sholat karena dia memang pimpinan masjid, jadi sholat malam lah supaya dilihat orang. Nafsu tuh, nafsu. Ya, apalagi kena organisasi, ayo bareng hawa, yakni ya kalau dalam tasawuf disebut zibalah apa. Tapi enggak apa-apa. Sampah ge. Ya. Jadi nafsu ibadah itu betul-betul untuk Allah doang, sudah. Lah lumayan kan jadi ustadz ngajak orang sholat, kitanya sholat, kan lumayan tuh. Tapi ustadznya niatin, ini ngelawan nafsu, masih ngelawan nafsu kita ge. Paling enggak nafsu dilihat orang itu paling besar, ya. Nafsu lagi baik itu. Maka ada mukhalafatun nafas. Sampai ada yang disebut gelar wali. Satu gelar wali disebut al-malamati. Orang Arab menyebutnya mulamati. Ya. Apa nama gelar mulamati ini atau malamati ini? Wali yang ini tahapannya wali masih di bawah. Yang la yuzhiru khairan wa la yudmiru syarran katanya. Enggak mau kelihatan banyak amal ibadahnya, tapi bukan berarti dia melakukan keburukan, tidak. Dia menyimpan amal baiknya, hanya Allah yang tahu. Enggak mau diketahui oleh orang. Sehingga kisah-kisah wali mulamati ini, Bu, dia qiyamul lail tiap malam sampai mati itu bininya kagak tahu. Ibu tahu nggak kalau lakinya tiap malam sholat? Berarti itu wali itu. Itu dia sholat tiap malam, lakinya kagak tahu, bininya kagak tahu. Sampai diomelin sama orang bininya anggota majelis taklim al-Ajariyah. Ditanya, abang kagak sembahyang malam ya? Ya udah nengnya sembahyang. Lah sembahyang bang, kata ustazah saya gitu. Ya udah neng aja. Padahal dia itu sholat, Bu. Padahal laki ibu itu kan nggak tahu aja. Sampai begitu itu enggak mau tahu. Puasa. Karena dia pergi pagi. Bang sarapan di luar ge. Pulang udah maghrib. Udah makan bang? Udah. Enggak pas belum pulang belum. Udah makan belum ini? Enggak tahu buka. Lah ini lakinya di rumah be ngejedok ya. Diumpanin be makan sampai 3 kali. Ini cerita mulamati teh begitu. Itu dalam rangka untuk mengorientasikan ibadah itu karena Allah saja. Itu perlu dilatih. Kalau udah jadi wali, baru dia mah gak ada bedanya. Mau depan orang, mau sendirian, mau diomong amal dia, mau enggak. Dia sudah tidak bergantung kepada orang. Kalau kita nggak bisa, kita mesti melawan nafsu dengan 4 cara itu. Mujahadatun nafas dan mukhalafatun nafas. Romannya nggak pengen, itu yang dikerjain. Itu nafsu tuh. Gua nggak pengen ngaji, gua nggak pengen puasa, gua nggak pengen baca Quran, baca Quran.
Dan Allah akan ada penanganan Allah di sana, nggak tahu masing-masing orang, masing-masing putuhnya, masing-masing madadnya. Kalaupun mereka menceritakan itu pengalaman mereka. Karena madad kita berbeda dengan madad siapapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, muhasabatun nafsi. Secara umum diartikan introspeksi. Muhasabah itu apa namanya? Menghitung perbuatan nafsu. Ada dua caranya. Cara umum dan cara khusus. Cara umum, kalau mau tidur malam, apabila udah masuk malam, dan ini kita nggak sempat menceritakan hadis-hadisnya dan bagaimana pengalaman sahabat, apabila malam-malam renung diri kita, dihitung di apa namanya, di muhasabah diri kita. Gua dari pagi sampai malam nih ngomong apa ya? Ada nggak yang nyakitin orang? Ada nggak ngomong saya salah? Ada nggak saya bohong? Satu. Ini mata di muhasabah juga. Mata saya ada nggak ngelihat yang haram? Ya. Terus perut, ada nggak saya makan hak orang? Pikiran, ada nggak saya buruk sangka kepada orang? Malam-malam tuh. Setelah udah, kalau banyak amat ya. Udah ngomong, udah ngeliat, udah mikirin, udah makan apa baik, dan duduk dan berdoa kepada ya Allah, ampunkan, 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 ampunkan. Kalau berkaitan dengan orang, ya besok akan saya datengin, saya minta maaf. Itu umum. Artinya semua orang bisa melakukan itu. Adapun khusus, apa yang disebut khalwah tarbawiyah, ya, itu khalwah. Itu di dalam tarekat si guru minta muridnya masuk kamar 3 hari untuk zikir saja. Itu khalwah. Ini masuk ke dalam kategori muhasabatun nafs. Dan yang terakhir ini qat'u ma'lufat, qat'u al-ma'lufati an-nubsaniyah. Qat'u itu memutus, menghentikan, memotong. Al-ma'lufat, kebiasaan. Nubsaniyah, nafsu. Ini biasanya dipakai untuk yang sudah rada tinggian kerohaniannya. Apa? Memotong, menghentikan. Kalau ibadah itu jadi adat, udah enak bagi nafsu, berhenti. Kita sholat jemaah udah kayak setrikaan, kayak orang kerja rutin, udah nggak bisa lagi. Apa cirinya? Orang mau pergi ke masjid, sambil jalan ke masjid gibah. Berarti ini dia udah lupa bahwa dia ini mau ibadah. Udah kebangetan rutin biasa, udah nggak ada itu suasana apa namanya, tauhid dan adab kepada Allah. Mau pergi masjid niat apa baik, berarti ini udah jadi tradisi. Ibadah itu bukan adah, ibadah. Kalau enak nggak boleh ibadah karena enak, karena Allah. Coba itu juga nafsu sama. Salah satu contoh. Ini contoh, ini terkadang saya melihat seorang aulia. Itu banyak kisah-kisah mereka. Ketika mereka berada di Mekah, mereka jauh dari Masjidil Haram. Jauh. Kita mah kalau jauh ngeluh ya. Para wali itu milihnya jauh. Dan dia datang ke masjid ketika dia rindu Allah, agar ketika masuk masjid keutuhan apa namanya, jiwa yang rindu dan khusyuk itu full, masih terpelihara, ya, full terpelihara. Maka setelah itu 2 hari baru datang lagi. Dia datang lagi ngelihat
simbol-simbol ketauhidan Allah, maka dia gemetar lagi jiwanya. Nah kalau tiap hari kan jadi biasa. Masuk Ka'bah udah kayak masuk taman mini. Lagi tawaf juga cekrek. Ya. Allahumma krek gitu. Langsung sempat nyebarin ke Facebook. Ini udah kilatul adab, kurang ajar. Aduh. Saya kemarin pergi haji, sengaja ke Arafahnya itu tanggal 9-nya. Karena malam saya pengen multazam di Ka'bah. Karena kosong kan, orang semua pada pergi itu ya. Tanggal 8 malam itu kan udah diangkut. 9 pagi apalagi udah kosong, orang nggak ada. Orang yang haji mah udah pada pergi ke sana semua. Saya masih di Masjidil Haram karena pengen multazam di bawah pintu Ka'bah. Ya, pengen mati. Saya mau ngomong di situ, saya pengen mati saya. Saya nggak sampai itu ke pintu Ka'bah. Ada ibu-ibu multajam sambil itu, saya langsung astagfirullahaladzim sambil selfie. Orang Arab. Adanya nggak selfie, foto gue ya, foto gue. Wah lagi jepret. Ya Allah. Untung nggak aduh. Qillatul adab. Ya. Hanya saya mau tajam samping sini dah. Artinya mereka udah nganggap itu nggak ada kehangatan, nggak ada kekaguman, nggak ada kerinduan, nggak ada. Sampai wali itu demi maklufat nafsiyah, dia jarang ke Masjid Haram. Tapi ini jangan dipakai kalau yang ini. Kita mah perlu banyak ibadah, numpukin pahala. Karena pahala ini nanti yang akan membersihkan nafsu. Kita mah nggak punya. Begitu jangan, ini mah itu cerita kitab itu belum tentu itu pas sama kita. Kita baca kitab, cari yang cocok sama kita. Tapi ilmu mah mesti tahu semua supaya jangan kalau nggak tahu nanti bukan punya dia aja dipakai dae. Lah itu mah punya orang lain. Paling nggak kita mau niru kayak dia, niatnya yang betul. Emang ini yang udah malas, nggak ke masjid. Ya. Kenapa nggak ke masjid? Supaya tetap rindu. Boyo. Kita mah masih perlu numpukin pahala. Udah memang niatnya ibadah untuk pahala. Emang masih di situ kelas kita. Namun belajar itu pun lillah. Artinya tuh melawan nafsu itu mah ada kelas. Ya. Al-ma'lufati, maklufat itu uluf. Udah jinak, udah biasa, udah enak, nggak boleh. Kudu tetap coba. Ada nggak orang ketemu demenan hilang rasa baru, rasa hangat, rasa. Jadi ngobrol yang ngadep sana, dia ngadep sana. Abang apa sih? Tahu gua niat lu udah enak. Nggak ada, karena demenan ada begitu. Nah iya. Rasanya baru baik. Kan karena zauk ini itu merupakan termometer yang aktual untuk menunjukkan bahwa dia connect atau tidak kepada Allah. Itu zauk. Tetapi zauk yang sehat. Kalau yang mati, yang ketutup dengan zulmaniyah nafsiyah, nah itu rasanya dia pisan, padahal mah nggak pisan. Ini yang rasanya makbul padahal mardud, ya. Dan rasanya bil hidayah padahal fil la'nah. Itu nafsu. Baik, kita baca sedikit tentang Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi menyebutkan di dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, beliau bercerita bahwa sesungguhnya Allah ketika menciptakan nafsu, Allah berkata kepada nafsu,
Apa perkataannya? Man ana. Allah nanya, hei nafsu, siapakah aku? Nafsu apa jawabnya? Man ana. Terus saya juga siapa? Yo. Ngelawan maksudnya. Dalam riwayat lain, ketika nafsu ditanya, man ana ya nafsu. Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Lu gua. Maka katanya diceburin ke api. Ya. Nafsu itu diangkat lagi, ditanya man ana. Masih jawabnya begitu. Ya, ana wa anta. Lalu dilaparin. Begitu udah 500 tahun dilaparin, ditanya lagi, man ana wa man anta. Ana la bal anta. Tidak ada saya, yang ada hanyalah engkau. Yang ingin saya terangkan di sini, apa betul ada dialog antara Allah dan nafsu? Ini di luar logika kita. Namun Allah ketika menceritakan tentang suatu hakikat yang abstrak, dia menggunakan bahasa yang diterima oleh akal, dialog. Padahal hadis ini menceritakan, kalau itu hadis, ya, menceritakan tentang kedudukan nafsu, ya, di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir pernah berkata begini, ya murid, ikhtar ma tahlu, Allah wa nafsak. Wahai muridku, kata beliau, pilih apa yang kau suka, Allah atau nafsu, ibadah karena Allah atau karena nafsu. Seolah-olah ini nafsu ini Tuhan lain, Allah ciptakan memang untuk menjadi ukuran seseorang bahwa dia bersama Allah atau tidak. Apabila dia memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah yang mulia, maka dia mampu mengawal nafsu. Jadi nafsu itu mesti ditundukkan, bukan dibuang. Kalau dibuang bagaimana? Lawan nafsu, potong nafsu, sembelih nafsu, kan itu bahasa pendidikan. Maksudnya tumbuhkan sifat mulia dan lakukan, ya, semua yang menggunakan nafsu dengan kerohanian. Jihad kalau nggak ada nafsu, bagaimana takbirnya? Coba kalau Allahu Akbar, itu kan nafsu. Ya. Kalau nggak ada nafsu, Allahu Akbar, kan? Nah, itu ditundukkan, itu bahasa pendidikan saja. Nah, Imam Ibnu Arabi mengatakan, nafsu berkata, man ana, ya, siapa aku? Maka kemudian ditempatkanlah nafsu itu di lautan lapar. Ini adalah satu simbol, artinya kalau nafsu kita bawa lapar, dia akan tunduk. Berdasarkan pengalaman mereka, ya, lapar itulah yang mampu, ya, menurunkan kekuatan nafsu. Di Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, silahkan baca di bab tentang beliau mempunyai berbagai macam alternatif bagaimana cara untuk, ya, janganlah kenyang. Sebetulnya dalilnya puasa. Kalau kita ini paling enggak 12 bulan, ada 1 bulan yang kita betul-betul untuk meningkatkan rohani. Yang kalau rohani ini betul-betul di Ramadan itu ningkat, itu kepake sampai 11 bulan. Min Ramadhana ila Ramadhana, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kafarah. Tapi betul-betul dilaparin. Ini mah dari pagi dilaparin, maghrib diapain? Dijabanin.
Ya, habis maghrib makan, habis tarawih mindo. Sebelum sahur udah nyatu, sahur lagi. Lalu nungguin imsak, takut banget. Besok nggak makan, ayo aja. Allah. Ya. Nafsu. Ya. Sidna Abu Bakar, beliau mengatakan, sejak aku masuk Islam, aku tinggalkan 70 yang mubah agar mampu melawan satu yang haram. Ramadan yang kita tinggalkan itu halal semua kan? Mubah semua. Bini aja halal ditinggalin. Kecuali makanan untuk buka nggak ada apa-apa sama sekali. Baru neng lah kudu buka ini neng. Boleh. Gitu. Ini mah udah makan juga, bini juga. Kalau bisa mah sebulanan Ramadan, bini juga jangan. Meskipun boleh malam. Masalah nafsu, masalah hukum boleh. Tinggalkan 70 yang boleh agar beradab nafsu itu di satu yang haram. Kita ini makan yang boleh sama makan yang haram pakai nafsu dua-duanya. Kalau ngelatih di yang haram susah, latih di yang boleh. Ini makanan kita, ini minuman kita, lawan nafsu. Karena ini halal. Kenapa orang sampai nggak bisa memberi orang? Ya, karena nafsu. Padahal nggak kemakan makanannya. Ya. Karena nafsu. Nafsu itu ciptaan Allah untuk menjadi termometer ketinggian rohani seseorang. Baik. Kemudian Allah berkata kepadanya, siapa aku? Baru tuh lapar, dia berkata anta rabbi. Ya. Kenapa enggak yang lain? Kenapa urusan makan? Karena makan itu urusan yang paling depan. Coba orang jadi presiden nyari apa? Nyari makan. Orang jadi ustadz kan nyari apa? Coba itu. Kalau makannya dikit, nggak perlu banyak-banyak. Iyalah kalau dikit mah nggak perlu banyak-banyak. Ini mah ustadz makannya, wallah, apa baik masuk. Berak seminggu sekali. Lah iya. Ya, Imam Al-Ghazali bahkan 40 hari sekali beraknya. Kita mah tiap pagi berak, kudu berak menunjukkan sehat. Berkatnya kebanyakan itu. Lah orang masyarakatnya ngeduluin ustadz dulu dikasih. Ya. Kecuali kalau ustadznya bininya banyak, boleh dikasih berkatnya banyak itu. Ya, maksudnya begini. Kenapa latih dimakan? Karena makan itu nggak pernah berhenti. Dan coba bini kalau dapurnya nggak ngebul, urusan apa itu? Serahin aja saya bang, urusan makan bercerai. Coba. Katanya cerita Ki Jahari dulu pulang ke rumah nanya makan nong, bilang nggak ada makanan. Apa ge? Ya nggak ada apa ge? Garam ge ora. Apa katanya kata Ki Jahari? Bonggan lu miskin katanya. Coba kalau bini sekarang dikatain begitu, buset bang, mikir lu bang pakai gua coba. Nggak, maksudnya bahwa lapar itu merupakan riyadhah nafsiyah, memecahkan nafsu. Kalau dia sudah mampu menahan urusan makan, ya, dia mampu ya mengendalikan yang haram. Banyak bercerita tentang makan di sana. Taib. Dan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, kunci dunia kenyang. Ya. Orang kalau hidupnya kenyang aja itu, ya, yang dicari itu perut aja.
maka dia berarti hidup karena dunia, bukan untuk akhirat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah itu datang dari lapar. Maaf, dari kenyang maksud saya. Ya. Orang coba masuk Ramadan udah mikir ini menunya apa ya selama 30 hari. Masya Allah, kenapa jadi makanan yang dipikir? Letakkan urusan makan di nomor sekian. Ya. Orang kayak takut nggak makan begitu. Saya pernah pergi haji jalan kaki sama mahasiswa. Asal ada pembagian ini, waduh ambil. Ambil. Kata saya ambil aja 1-10, ntar buat jalan. Lah setiap jalan padahal banyak. Begitu udah kebanyakan jalan berat ditinggal. Di sini yang ngasih Allah, masa di sana nggak ada Allah apa di sana? Ya apalagi kita tahu bahwa sepanjang jalan tuh ada, kenapa takut kehabisan? Itulah dunia. Ya. Jika dunia itu dimakan urusannya, maka ujiannya istri kalau punya suami kiai, ustadz, itu siap lapar. Ini mau ditanyain berkatnya mulu, lah ini harusnya ustadznya ngeraup berkat mulu jadinya. Orang bininya rewel di belakang. Mana berkatnya bang? Goblok lu bang jadi ustadz, coba itu. Lah itu terjadi di lapangan lah. Saya bukan ngomong goblok lu bang. Orang mah lu kan ustadz, lu dulu mestinya. Ilah tuh bini. Justru ustadz itu pimpinan duluin orang lain. Menunjukkan akhlak isar. Ya adapun masyarakat ngeduluin dia itu lain lagi. Ini mah gua dulu ya, buset. Ya, itu mengajarin supaya orang tahu bagaimana cara ngormatin guru lain lah gitu. Ya. Jadi semua ininya di sini. Kompasnya itu di sini. Ya. Karena setiap orang itu tahu dirinya meskipun ya, dia bersilat lidah apapun. Taib. Wa miftahul akhirah al-ju'. Karena lapar itu menenteramkan, menenangkan, menundukkan nafsu. Dan semua amal akhirat adalah di bawah kekuatan rohani. Tanda kekuatan rohani, kita kan nggak tahu apakah orang itu punya rohani. Kan nggak tahu karena semuanya abstrak. Ya, adalah dilihat dari apakah dia mampu melawan nafsu. Dari situ. Dan lapar itu merupakan tes pertama bagi nafsu. Maka saya waktu di Mesir, ya itu pun setelah dukhul ala tarbiyah sufiyah. Kan yang namanya mahasiswa itu kalau ngaji nggak ada makan nggak datang. Makanya di ilahnya juga ada diskusi dan makan kebuli. Datang karena makan. Coba dari mulai belajar aja udah urusan makan. Bagaimana nanti kalau udah jadi ustaz? Ini dalam kacamata tarbiyah. Adapun nasib orang Allah yang tahu. Kita bicara tentang hukum, ya, tarbiyah. Gitu. Sampai dulu saya berpikir begitu ada ngaji, ada tulisan makan aja saya nggak datang. Dalam rangka mentarbiyah. Padahal pengen. Saya teringat di dalam sebuah kitab, seorang murid yang sedang melatih hawa nafsu, tiba-tiba jalan, niat pohon delima, pengen. Karena pengennya dia merasa pakai nafsu, akhirnya apa? Dia tidur di bawah pohon delima, dia liatin sambil ketap-ketap. Terus lama-lama nafsu itu kan nggak dapet, putus asa, hilang. Pas hilang mah nggak menarik. Lagi ngeliat mau menarik.
Perempuan cakep kayak apa baik kalau nafsunya lagi lemah, nggak menarik. Paling kurang bini cakep kayak apa, udah bosen niat bini orang yang cakep ya, nafsu. Padahal mah kalau dirandengin cakepan bininya, ngelihat bininya yang kedua jelek banget, nafsu kan. Pas udah kawin mah, cakepan bini gue yang pertama ternyata nambah lagi dah tuh lagi yang cakepan gitu, nafsu kan itu. Enggak. Akhirnya begitu nafsu enggak ada, mampu dia ninggalin. Kalau punya dia bisa ngasih orang. Ya, semua nafsu merupakan tes pertama bagi riyadhatun nafas. Selebihnya yang ngomong. Kemudian Allah menciptakan dunia, lalu Allah simpan ilmu itu dan hikmah-hikmah itu di dalam lapar. Ya. Logikanya orang kalau perutnya kosong, ya, maka kemauan itu akan timbul kuat. Tapi bukan lapar yang membahayakan, bukan. Ini kosong yang umum ya, kosong yang iktidal, bukan yang kalau kosongnya menggada pisan mah sampai gemeter lah makan, bukan ya, ini kita cerita tarbiyah ya, cerita tarbiyah artinya bahwa makan itu enggak sampai kenyang banget karena takut kehabisan, ayo jadi isi. Nah ini nafsu. Saya punya guru, mungkin waktu jadi muridnya dia nahan makan itu terlampau ketat sampai sekarang ya nggak makan apa-apa, dikit kebablasan. Padahal cerita mereka apabila mereka sudah tidak terganggu lagi dengan urusan makan, mereka nggak berpikir, tapi tetap di bawah standar laparnya, kenyangnya. Gitu kan. Kalau mengacu kepada sunnah Nabi makan sepertiga makanan ya, sepertiga apalagi minum, sepertiga buat napas. Ini mah 3/3 habis sama nasi doang. Makanya habis makan minumnya entar bisa muntah kalau ya. Nah seperti itu. Nah nasi nih ya di piring kita ambil 1/3 ya, tapi perlengkapannya itu ya lalap, sayur, kerupuk, apa baik ya. Nah maka sedikit itu apakah terpulang kepada tangkinya masing-masing? Nah karena kalau ada orang tinggi besar tangkinya, ilok makan setengah piring kayak kita lain ya. Mereka punya ukuran yang mu'tadil ya menurut kebiasaan masing-masing. Tapi standar Nabi itu ada tetap. Gitu. Nah itu lapar namanya. Sedangkan dikenyang disitulah ya Allah simpan kebodohan dan maksiat. Nah ketika orang kenyang maka ada namanya uap makanan itu naik ke kepala. Dan ini menimbulkan pikiran tidak cerdas, akal tidak cerdas. Timbul ngantuk ya, dan tidak sifat kepedulian itu hilang kepada orang. Tapi kalau lapar akal ini menjadi kuat. Orang sekarang mah belajar sambil baca kitab sambil ngemil, terganggu, nggak maju mundur lagi orang ya. Kopi ini habis selesai ngajinya ya. Nah ini banyak perkara ya. Wa kana Yahya ibn Mu'az Ar-Razi rahimahullah ta'ala asyab'u nar wa syahwah ya. Yahya ibn Mu'az Ar-Razi radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya kenyang itu api dan syahwat.
Setiap makanan punya konsekuensi syahwat. Ya. Makanan banyak, syahwat tinggi. Mislul khatab yatawallad minhul ikhraq. Ya. Seperti kayu kering akan lahir, ya, dari situ al-ikhraq, pembakaran. Wala tantafi'u naruhu hatta tuhriqa sahibaha. Dan api itu tidak akan padam sampai membakar semuanya. Ini kenyang itu seperti api, akan membakar kita semuanya. Si pemilik nafsu itu seperti kayu kering, ya, ada api kebakar semua. Begitu juga kenyang yang ada pada tubuh kita akan seperti kayu kering. Kalau ada kenyang, maka terbakar semua dengan nafsu. Maka makan dikit. Kita pernah makan ya, makanan dikit tapi enggak lapar, udah lapar hilang. Ya, tapi kurang. Ya, kan enak itu. Kalau banyak malah nggak enak. Ya, standarnya seperti itu. Hilang lapar sudah. Ini mau sampai telenan terakhir sampai berbunyi. Ya. Sampai badan gede itu kalau duduk di bangku kayak patah kali bangku. Tahu-tahu penyakit aja. Diabetes, ya. Semua dari makanan. Wa kana Sahlu ibn Abdullah At-Tusturi rahimahullahu taala yaqulu man arada an yaqula fil yaumi marratain falyabni lahu mi'lafa. Ya Allah, coba. Para wali makannya cuma sekali sehari. Ini kata beliau, barang siapa yang ingin makan satu hari 2 kali, maka binalah untuk dia mi'lab. Mi'lab itu apa? Tempat makanan, alap itu rumput, tempat kambing, tempat makanan sapi, kambing. Ya. Artinya disamain dengan kerbau. Kalau makan sampai 2 kali itu kerbau, itu maksudnya. Udah aja dibikinin itu tempat makanan sapi itu kan ada dibuat dari kayu, ya, apa kayak gombongan gitu. Ditaruh di situ makanan, akhirnya sapi makan. Ah? Kulkasnya gede lagi. Ya. Artinya ini standar tinggi. Standar tinggi itu makan 1 kali sehari. Zuhur doang. Mereka tuh makan zuhur doang. Kita mau pagi nasi uduk sama telur sama apa lagi? Sama jengkol, ayam goreng. Siang cuman ditambahin sayur asem sama lalap sama entar lagi makan malam. Sore jam 5 makan, malam mindo. Berapa kali itu? Kalau 2 aja udah dianggap kebo, kalau 4 dianggap apa itu? Ontak udah. Ini makanya bagi ustadz doang? Enggak. Bagi kehidupan rohani kita. Coba Bu, secara keuangan itu hemat. Secara keuangan hemat, kecuali untuk datang tetamu baru mewah. Apa baik ada tuh, kita mah makan sisanya banyak itu ya. Baru. Atau bagi mereka yang ada penyakit makan dikit-dikit aja, dikit-dikit. Ini mah kita mah dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, bukan makan dikit. Itu lain ngemil itu ya, 4 kali makan lain ngemil sama ngopi. Ya Allah ya Rabbi. Berarti hidup dia sepenuhnya dengan nafsu. Begini Pak, nafsu itu sifat tubuh. Tubuh kita ini sama dengan binatang. Jadi jika orang tidak punya rohani,
binatang. Gitu. Orang tidak punya rohani, binatang. Dan binatang yang jadi lambang di dalam tasawuf, di dalam agama, kalau urusan makan, kerbau. Ya, kalau urusan nafsu marah, itu anjing. Urusan makan, kerbau atau babi. Urusan marah, anjing. Apa? Sifat tubuh ini kan, karena tubuh ini diciptakan, bahan ciptaannya adalah alam semesta. Jadi diambil dari saripati, tumbuh-tumbuhan, binatang, tanah, air, api, dijadiin kita. Maka kita ini punya kekuatan yang sama dengan satu bulat dunia ini. Ya. Setan mah jadi setan doang, nggak jadi binatang. Kita mah jadi binatang, setan juga. Ya apa baik. Nah ini. Yang terakhir, wa kana Malik ibn Dinar rahimallahu taala yaqulu man arada an yufirra syaitana min zillih falyakhar syahwata. Ya, barang siapa yang ingin lari dari bayangan setan, ya, maka tundukkanlah sahabatnya. Bu, setan itu ngegoda kita nggak akan kuat kalau kita mampu ngelawan hawa nafsu. Pintu setan yang paling lebar, nafsu. Dulu Imam Al-Ghazali ditanya, kata pertanyaannya begini, kenapa sebagian para ulama itu bermusuhan? Apa jawabnya? Kalau tujuannya daging, maka anjing berebut. Kalau dunia aja tujuannya pasti berselisih. Kalau tujuannya Allah lega, nggak ada ruangan untuk berselisih. Karena masing-masing ada dalam pemeliharaan Allah. Lalu beliau berkata, jika ada daging di dalam rumah, maka anjing akan terus mengurumuni. Ini anjing diumpamakan setan, daging diumpamakan nafsu. Maka kita getak pakai suara apapun, paling juga itu anjing pergi lagi, kita datang lagi. Kita pakai zikir, pakai baca ayat Quran, pergi datang lagi. Karena ada dagingnya di dalam. Tapi kalau daging itu dibuang, udah setan ngeliatin aja dari jauh. Nah maka mereka para aulia itu nggak bicara soal setan. Kata dia setan mencemen nafsu ini. Setan bisa berhenti ngegoda. Bahkan kata Sayyidina Abi Hurairah, bahkan setan akan menolong kita, membantu kita untuk bagaimana mengalahkan dia. Tapi kalau nafsu sudah masih ada, nggak bisa. Maka itu sebab tasawuf itu fokus kepada mujahadatun nafas, tazkiyatun nafas. Maka nama lain dari ilmu tasawuf tazkiyatun nafas, membersihkan nafsu. Nafsu itu sifat yang tumbuh dari tubuh ini. Itu nafsu. Jadi nggak akan hilang. Hilang nafsu nanti kalau dipotong mati baru hilang. Tubuh ini mati hilang. Jadi itu anugerah. Kita melakukan apapun di dunia ini kan pakai tubuh, tapi dipimpin oleh rohani baru mulia. Kalau tidak binatang. Itu saja sederhananya. Nah, apabila ada sifat rohani, maka apa yang dilakukan untuk keperluan jasad mulia dan sesuai dengan syariah. Itu sederhananya seperti itu. Ya. Maka kata Malik ibn Dinar, barang siapa yang ingin lari daripada bayangan setan, maka paksalah, tundukkanlah syahwatnya. Wa aqwalu salaf bidzalika katsiratun fa'lam dzalika ya akhi. Dan banyak sekali perkataan ulama salaf tentang masalah lapar ini. Ini sedikit saja. Ya. Nanti
kelanjutannya ada itu. Ya, selain lapar apa? Wajahid nafsak bil ju'i was sahar katanya. Wal al mufritin wa it'abiha bil a'mali saqah. Ya, salah satu juga untuk menundukkan nafsu dengan lapar, dan selain daripada itu ada dengan membuat letih melakukan yang berat-berat seperti puasa, qiyamul lail. Ini kalau yang tadi kita terangkan ini ke dalam kategori mukhalafah yang bersifat amal yang setan kagak mau, nafsu nggak mau. Malam itu nafsu itu nggak mau diajak sholat, itu malam nggak mau, ya dipaksa, emang nggak enak rasanya, udah memang untuk membuat nafsu itu tunduk, jangan niat yang lain. Ya kira-kira demikian. Ya, Bapak Ibu-ibu, yang terakhir juga saya terima kasih.